Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP dan Wabus Umum Kapolres Ogan Komering Ulu mendukung gerakan Berani Biliar Tanpa Judi. Semoga permainan ini tetap berjalan dengan sportif dan kita juga bisa menunjukkan atlet yang penuh handal. Sekali lagi, salam biar tanpa judi. Thank you Coach Andy for sending me this decision. Salam biar tanpa judi. Halo semuanya, apa kabar? Salam biliar tanpa judi. Udah lama nggak tampil di video. Sekali lagi ya, mohon maaf ya karena di sini sangat sibuk, apalagi dalam proses pembangunan sentral biliar. Saya fokus di sana. Kemudian ada beberapa kegiatan juga di sini yang harus diselesaikan. Mungkin udah pada kangen. Kalau nggak kangen juga nggak apa-apa ya. Saya juga udah kangen membuat video ya. Mungkin dari sini ke depan saya akan membahas tentang mental. Kenapa saya akan membahas tentang mental? Karena puncak tertinggi pemain itu adalah jika kita udah tahu teori, yang paling terberat adalah mengkombinasikan antara apa yang kita latih untuk dipraktekkan ke meja pertandingan. Jadi bahasa simpelnya menerapkan apa yang dilatih ke dalam meja pertandingan. Oke, di video ini saya akan membahas tentang bagaimanakah cara kita untuk membuat permainan kita maksimal di meja biliar. Saya akan membagikan menjadi 3 poin, yaitu yang pertama adalah berlatihlah dengan suasana di bawah tekanan. Jadi maksudnya begini ya, terkadang kita di pertandingan itu ada beberapa tekanan-tekanan seperti penonton, kemudian lawannya lebih hebat, ada lagi faktor kamera dan lain-lain yang membuat mengganggu permainan kita. Ini otomatis apa yang kita latih selama ini biasanya menghilang pada saat bertanding. Nah, maksud berlatihlah di bawah tekanan ini adalah jadi latihanlah dengan kondisi yang tertekan, karena kebanyakan pemain ataupun saya sendiri latihannya terlalu gak ada yang dipikirkan ya. Jadi nothing tulus, tenang. Nah, ini juga harus dirubah. Jadi latihanlah dengan kondisi tertekan sama seperti di pertandingan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah buatlah penampilan semenarik mungkin. Ini supaya membuat semua pengunjung tertuju kepada kita ya. Otomatis kita akan ada sedikit tekanan pada saat latihan karena kita diawasi. Kemudian cobalah untuk live pada saat kita latihan. Jadi live ini seolah-olah adalah penonton kita yang nyata pada saat pertandingan, karena terkadang kita juga malu ataupun ada tekanan pada saat di live, bisa di Instagram maupun YouTube. Jadi ini juga merupakan tantangan buat kita sendiri ya, bagaimana latihan di bawah tekanan. Bisa juga misalkan teman-teman latihan di tempat yang biasa, mulai besok latihanlah di tempat yang lain yang bisa dibilang mungkin belum banyak yang kenal. Buatlah penampilan semenarik mungkin agar pengunjung di sana matanya tertuju kepada kita dan kita bisa latihan di bawah tekanan. Nah, untuk menghadapinya adalah teman-teman berusaha untuk menangkal semua tekanan-tekanan yang kita hadapi pada saat latihan. Kalau kita udah terbiasa, otomatis pada saat pertandingan tekanan-tekanan ini akan menjadi kebiasaan. Masih di sekitar latihan di bawah tekanan, bisa juga teman-teman misalkan mau sparring sama teman, ini tanpa judi ya. Jadi buatlah peraturannya sama seperti pertandingan, dan pada saat kita sparring sama teman ini, untuk seriusnya kita harus live, kemudian berpakaian rapi, nggak boleh ngerokok ataupun pegang handphone dan lain-lain. Ini juga bisa membiasakan kita untuk latihan di bawah tekanan. Kemudian yang kedua adalah bertandinglah dengan suasana yang sama saat kita latihan. Jadi penjelasannya adalah saat latihan ataupun sparring sama teman, kita bisa tidak serius dan dapat memasukkan bola dengan mudah, karena ini kita biasa latihan ya. Dan ini juga karena kita tidak latihan di bawah tekanan. Untuk
penjelasan ini adalah kalaupun teman-teman membiasakan diri tanpa pressure pada saat latihan untuk melakukan untuk saat pertandingan, biar suasana pertandingan sama seperti kondisi latihan yang gak ada pressure. Sadari suasana latihan yang kita alami, misalkan di sudut sana ada televisi, kemudian di situ ada kulkas, ada AC, di sini ada teman-teman kita yang nonton. Nah, ini harus kita catat, kemudian kita bawa ke pertandingan. Jadi seolah-olah suasana penonton di pertandingan kita anggap pengunjung, kemudian ya kita imajinasikan seolah-olah ruangan di pertandingan itu sama seperti kondisi saat kita latihan. Ini agak sulit, tapi harus teman-teman coba. Dicatat apa saja yang ada di tempat kita latihan, kemudian kita lihat terus catatan tadi sampai terngiang-ngiang bahasanya. Jadi pada saat bertanding kita membiasakan bertanding, suasananya sama seperti kita latihan. Kemudian yang terakhir adalah ini yang ketiga, bersahabatlah dengan zona yang tidak nyaman. Jadi kondisi ini yang tidak nyaman ini adalah kondisi yang tak terduga pasti kita akan temui di pertandingan ya. Nah, ini jangan dilawan, tapi bersahabatlah dengan kondisi tersebut. Kita bisa masukkan energi-energi positif. Bisa seperti ngomong dengan diri sendiri ya, seperti kata-kata, wah bakal seru nih, jantung udah berdebar. Kemudian kita tambah saatnya bermain maksimal. Ini juga bisa kita masukkan energi positif dengan membisikkan kata-kata seperti ini, ataupun kita pada saat lawan lagi nembak, kita lagi duduk, kita bisa ngomong kecil ya, kita bisa ucapkan dengan keras ya. Ya bahasa apalah, yang penting bisa memasukkan energi positif. Ataupun misalkan kita ketinggalan skor 3-0, kita bisa memasukkan energi positif seperti buktikanlah kalau saya bisa menang, karena ini tantangan seru. Karena terkadang pemain itu terkena pressure, biasanya mereka tidak bersahabat dengan zona yang tidak nyaman. Dia terlalu memikirkan kondisi yang tidak nyaman, yang kemudian membuat permainan kita berantakan. Dan masih banyak lagi kalimatnya yang harus kalian tentukan sendiri, karena masalah-masalah pemain itu beda-beda ya. Ada yang nggak terlalu memikirkan misalkan skor ketinggalan, ada yang nggak terlalu memikirkan ada penonton atau yang lain-lain, dan ada juga pemain yang merasa keganggu dengan masalah penonton yang terlalu ramai. Ini juga harus dicatat. Kalau bahasa simpelnya yaitu mengganti energi negatif menjadi energi positif. Nah, jadi kendala-kendala yang di lapangan bisa kita namakan yaitu energi negatif. Kemudian teman-teman memasukkan energi positif menurut versi teman-teman, supaya ini bisa kita bersahabat dengan zona yang tidak nyaman. Oke, semoga bermanfaat. Mungkin kedepannya saya akan membahas tentang penjelasan-penjelasan yang akan berhubungan dengan mental. Karena untuk teori mungkin saya akan stop dulu ya, karena udah hampir semua saya bagikan, tapi untuk materinya masih banyak. Itu juga membutuhkan waktu di meja biliar. Jadi saya belum sempat ke meja biliar, saya sempatkan untuk membuat di ruangan ini supaya kontennya tetap berjalan. Oke, cukup sekian. Selamat mencoba, jangan lupa dicoba, dicatat, dan diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biliar tanpa judi.